Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Pak Mul, silakan. Pak Jun, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Pak Mul, apa yang mau Bapak ceritakan? Pak Jun, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% kelas. Jadi menurut Pak Mul, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Hmm, Menurut Pak Mul, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Mul? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu toh, Pak. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak tersebut? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak ini. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak tersebut? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks Pak Mul? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video YouTube, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Pak Mul ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Semangat Pak Mul. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi.
sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, ataupun pantun. Bagus sekali rencana Pak Mul ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terus, apa komitmen Pak Mul terhadap rencana ini Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah. Menurut saya bagus sekali nih Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan jenengan ya Pak. Terima kasih Pak Jun atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Ya Pak Mul, amin. Semangat Pak Mul. Ono gambare apa ora? Loro nek